Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Alifia Kotrunada dengan MPM 19101043 dan Nepa Westri Citarinjani dengan NPM 1910104107 dan Ahmad Prabowo dengan NPM 1910104111 akan membahas materi mengenai Financial Reporting and Business Competition. Materi yang pertama yaitu perbankan. Pada saat terjadi krisis moneter pada tahun 1998 hingga 2000 yang lalu, banyak bank yang bangkrut karena kelangsungan hidupnya tidak dapat dipertahankan. Terdapat beberapa bank yang termasuk dalam kategori bank beku kegiatan usaha, bank beku operasi, atau bank dalam likuidasi. Salah satu penyebab terjadinya kebangkrutan bank tersebut antara lain karena belum diterapkannya prinsip-prinsip GJG di lingkungan perbankan secara konsisten. Oleh karena itu, berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk mendorong terwujudnya GJG di lingkungan perbankan perlu kita dukung bersama. GJG di perbankan. Peraturan Bank Indonesia atau BBI nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GJG bagi bank umum bertujuan untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional dalam menghadapi resiko yang semakin kompleks, berupaya melindungi kepentingan stakeholder, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai etika yang berlaku umum pada perbankan. Pokok-pokok pelaksanaan GJG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, kelengkapan pelaksanaan tugas Komite Audit dan Satuan Kerja. Setiap bank diwajibkan melakukan penilaian mandiri atau self-assessment atas pelaksanaan GJG, menyusun laporan pelaksanaan GJG secara berkala yang akan dinilai oleh Bank Indonesia. Dewan Komisaris dan Direksi Perbankan wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan GJG dengan membentuk komite audit, komite pemantau risiko, komite remunerasi dan nominasi, satuan kerja audit intern, satuan kerja manajemen risiko dan komite manajemen risiko, serta satuan kerja kepatuhan. Transparansi di perbankan. Peraturan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk perbankan yang diberlakukan pada awal Januari 2005 bertujuan untuk meningkatkan penerapan GJG di perbankan, memperjelas manfaat dan risiko yang melekat pada produk keuangan, dan meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan nasabah. Pengawasan perbankan. Aspek pengawasan perbankan memegang peran penting sehingga keberadaan komite audit yang efektif di perbankan menjadi signifikan. Untuk menguji pelaksanaan GJG di perbankan sudah berjalan dengan baik, maka OJK harus melakukan pengawasan secara ketat dan transparan dengan bertindak tegas melarang orang-orang yang sudah termasuk dalam blacklist untuk mengelola perbankan menjadi CEO atau Dewan Komisaris. Peringkat GJG di perbankan. Adanya peringkat akan mempermudah mekanisme pengawasan bagi Bank Indonesia terhadap pelaksanaan GJG di perbankan. Terdapat 4 hal yang dapat dijadikan sebagai kriteria penilaian bagi Bank Indonesia dalam menentukan peringkat GJG perbankan. Yang pertama, transparansi bank terhadap pihak-pihak terkait. Kedua, efektivitas direksi dan komisaris perbankan dalam mengemban tugasnya. Ketiga, efektivitas komite-komite yang wajib dibentuk di lingkungan direksi dan komisaris. Dan yang keempat, independensi Satuan Kerja Audit Intern atau SKAI. Transparansi laporan keuangan. Transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai perusahaan. Informasi penting di perusahaan yang perlu diketahui oleh publik antara lain laporan keuangan perusahaan. Semakin tinggi tingkat keterbukaan atas laporan keuangan, maka seharusnya semakin rendah kemungkinan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Masyarakat atau publik memerlukan keterbukaan informasi, terutama bagi perusahaan yang sudah go publik.
para pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang relevan. Informasi yang diungkapkan oleh perusahaan biasanya dikategorikan dalam informasi finansial dan non-finansial. Terdapat 4 tujuan utama keterbukaan informasi, terutama pengungkapan informasi finansial dan non-finansial bagi perusahaan. Yang pertama, meningkatkan transparansi dalam pemberian informasi. Kedua, mendukung proses implementasi GCG, termasuk pelaporan kepada stakeholder. Ketiga, mengupayakan kualitas manajemen perusahaan yang lebih profesional. Dan yang keempat, bagi auditor eksternal, dituntut lebih memahami analisis strategi dan risiko perusahaan secara keseluruhan. E-reporting system. Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat memberikan andil dalam munculnya suatu sistem pelaporan secara elektronik yang biasa disebut dengan e-reporting. Penggunaan e-reporting ini dalam rangka menjaga penyampaian informasi yang cepat, transparan, dan up-to-date. Penyampaian informasi melalui e-reporting ini telah membantu percepatan keterbukaan informasi emiten secara lebih merata dan dapat menjangkau pemakai laporan yang lebih luas. Pada saat ini, perusahaan swasta dan BUMN, baik yang sudah go public atau yang belum go public, sudah banyak memiliki situs website-nya sendiri. Adanya website tersebut akan mempermudah akses bagi pihak-pihak lain untuk memperoleh berbagai macam informasi yang relevan, termasuk informasi tentang keuangan perusahaan. Dalam penerapannya, e-reporting system ini memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yang pertama yaitu mempermudah investor atau publik untuk mendapatkan akses laporan secara real-time dan online tanpa melalui emiten. Kemudian, adanya investor maupun publik dapat mengetahui secara cepat informasi tentang emiten terkait dengan laporan keuangan, baik kewajiban triwulan maupun tahunan. Kemudian, keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan kepada publik telah lebih terjamin. Kemudian, dapat menjamin pemerataan informasi dan meredukasi adanya kesenjangan informasi. Kemudian, dapat meningkatkan efisiensi bagi perusahaan terbuka atau go public. Selain itu, juga mendorong terwujudnya tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance, atau yang disingkat dengan GCG. Implementasi e-reporting system. Implementasi sistem pelaporan elektronik di industri pasar modal Indonesia sudah ditetapkan pada Cetak Biru atau Blueprint Pasar Modal Indonesia sejak tahun 2005 sampai 2009 yang lalu. Agar penerapan e-reporting system dapat berhasil dengan baik, maka saat ini perlu dilakukan pengkajian secara komprehensif serta kerjasama yang erat antara OJK dengan BEI, sehingga kendala yang dihadapi di lapangan dapat teratasi dengan cepat. Berdasarkan Surat Edaran OJK nomor 6 /SOJK.04/2014 tanggal 24 April 2014 tentang tata cara penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik, menyatakan bahwa OJK menerapkan dan memberlakukan sistem penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik kepada OJK melalui sistem pelaporan elektronik emiten atau perusahaan publik yang selanjutnya disingkat dengan SPE. Adapun tata cara pelaporannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, emiten atau perusahaan publik dapat menyampaikan secara elektronik kepada OJK melalui SPE sebagaimana yang tersedia di laman OJK dengan web https://spe.2/spe.ojk.go.id. 2. Emiten atau perusahaan publik hanya dapat menyampaikan laporan secara elektronik kepada OJK melalui SPE setelah mendapatkan hak akses berupa user ID dan password dari OJK. 3. Emiten atau perusahaan publik harus membaca dan mematuhi prosedur dan tata cara penggunaan SPE yang dapat diunduh di laman OJK dengan alamat web https://spe.ojk.go.id. 4.
Laporan yang disampaikan emiten atau perusahaan publik melalui SPE harus sama dengan yang termuat dalam dokumen dalam bentuk asli, tercetak, atau hard copy yang disampaikan kepada OJK. Yang kelima, dalam hal terdapat perbedaan dan data dan atau informasi antara dokumen dalam bentuk asli tercetak atau hard copy dengan laporan secara elektronik yang disampaikan melalui SPE, maka yang berlaku adalah dokumen dalam bentuk asli tercetak yang diterima oleh OJK. Yang keenam, dalam hal terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam menyampaikan laporan secara elektronik, emiten atau perusahaan publik dapat menyampaikan kembali laporan dimaksud dengan memberikan tambahan revisi atas laporan melalui SPE. Kemudian yang ketujuh, yaitu emiten atau perusahaan publik bertanggung jawab penuh atas penggunaan dan penyalahgunaan SPE. Yang kedelapan, yaitu laporan yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik melalui SPE bersifat final sepanjang tidak ada perbedaan dengan dokumen dalam bentuk asli, tercetak, atau hard copy yang disampaikan kepada OJK. Yang kesembilan, penyampaian laporan secara elektronik oleh emiten atau perusahaan publik melalui SPE ini tidak menghapuskan kewajiban emiten atau perusahaan publik untuk menyampaikan laporan dalam bentuk asli, tercetak, atau hard copy. Yang ke-10, yaitu bukti penerimaan penyampaian laporan oleh emiten atau perusahaan publik yang diakui OJK adalah yang pertama, tanda bukti elektronik yang dikeluarkan oleh SPE melalui surat elektronik atau email pemberitahuan penerimaan laporan oleh OJK kepada emiten atau perusahaan publik. Dalam hal penyampaian laporan dilakukan secara elektronik. Dan yang kedua yaitu stempel tata usaha persuratan OJK. Dalam hal penyampaian laporan dilakukan dalam bentuk asli tercetak atau hard copy. Kemudian yang ke-11 yaitu perhitungan ketepatan dan keterlambatan penyampaian laporan oleh emiten pada OJK yang menyampaikan laporan baik secara elektronik maupun bentuk asli tercetak atau hard copy sebagaimana dimaksud dalam angka 10 didasarkan pada laporan yang lebih dulu diterima oleh OJK. Kemudian yang ke-12, secara elektronik yang disampaikan oleh emiten atau perusahaan publik dianggap telah diterima OJK apabila emiten atau perusahaan telah menerima notifikasi berupa tanda bukti elektronik yang dikeluarkan oleh SPE dengan surat elektronik atau email pemberitahuan penerimaan laporan oleh OJK kepada emiten atau perusahaan publik. Kemudian yang ke-13 yaitu pada saat surat elektronik otoritas jasa keuangan ini mulai berlaku sampai dengan SPE beroperasi secara penuh. Emiten atau perusahaan publik harus melakukan uji coba dalam penyampaian laporan keuangan melalui SPE. Dalam masa pelaksanaan uji coba tersebut, laporan yang diakui OJK adalah laporan dikirimkan dalam bentuk asli, tercetak, atau hard copy. Kemudian yang ke-14 yang terakhir yaitu emiten atau perusahaan publik dapat menyampaikan laporan secara elektronik melalui SPE secara penuh sejak tanggal 1 Juni 2014. Atau dapat untuk lebih jelasnya lagi, teman-teman dapat baca di buku halaman 149 sampai 151. Annual Report Award atau yang disingkat dengan ARA. Setiap tahun, Kementerian BUMN bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, serta Bank Indonesia menyelenggarakan Annual Report Award. Tema Annual Report Award setiap tahun dapat berbeda-beda. Annual Report Award dapat diikuti oleh semua perusahaan, baik perusahaan publik maupun perusahaan non-publik sebagai peserta. Untuk kriteria umum yang dipakai yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memberikan gambaran yang baik dan jelas mengenai kegiatan operasional perusahaan dan penjelasan mengenai kinerja perusahaan serta indikasi arah perusahaan di masa depan. Kemudian yang kedua yaitu penyajian informasi keuangan yang baik dan informatif sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemudian yang ketiga yaitu informasi yang jelas mengenai kepemilikan dan penerapan GCG atau Good Corporate Governance. Kemudian yang terakhir yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah atau pihak manapun yang mengarah pada implementasi GCG dalam laporan keuangan tahunan perlu kita dukung bersama. Hal ini merupakan perwujudan dari akuntabilitas publik terkait dengan transparansi laporan keuangan perusahaan. Kecurangan pelaporan keuangan. Ini diartikan sebagai perilaku yang disengaja atau ceroboh, baik dengan tindakan atau penghapusan yang menghasilkan laporan keuangan yang bias. Kemudian untuk penyebabnya sendiri, yang pertama yaitu ada manipulasi, falsifikasi, alterasi atas catatan akuntansi dan dokumen pendukung atas laporan keuangan yang disajikan. Adanya salah saji informasi, kemudian salah penerapan prinsip akuntansi, dan yang terakhir yaitu kolusi antara manajemen dengan auditor independen. Untuk pencegahannya, yang pertama yaitu dapat membentuk lingkungan organisasi yang sehat, kemudian lebih aware dengan gejala fraud, kemudian menilai risiko fraud dalam perusahaan, dan yang terakhir yaitu mengimplementasikan internal control. Persaingan usaha. Regulasi yang mengatur secara khusus masalah anti persaingan usaha adalah UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, yang telah dipublikasikan pada tanggal 5 Maret 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Persaingan usaha yang sehat. Pada pasal 20 UU tersebut telah diatur tentang predatory pricing, yaitu pelaku usaha dilarang menjual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan. Dengan mempertimbangkan substansi hukum anti monopoli dan persaingan sehat, pemerintah perlu melakukan dua pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan berfokus pada pencegahan pemusatan sumber daya ekonomi pada sekelompok pelaku ekonomi, dan yang kedua yaitu pendekatan yang berfokus pada pencegahan praktik bisnis yang curang. Kemudian ada persaingan usaha tidak sehat. Beberapa praktik anti persaingan usaha yang dapat dijumpai dalam bisnis di Indonesia ada antara lain yaitu adanya praktik persekongkolan antar perusahaan tertentu, kemudian adanya budaya tender arisan, kemudian adanya praktik membesarkan biaya investasi, dan adanya praktik perkomisian dalam pengadaan barang dan jasa. Materi selanjutnya yaitu implementasi prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Implementasi prinsip-prinsip GCG dalam hal ini prinsip kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, dan responsibilitas di dalam perusahaan seharusnya dapat menjadi pedoman dan acuan dalam menjalankan kegiatan usaha. Kemudian dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip ini, perusahaan akan memperlakukan para pesaingnya sebagai mitra setara sehingga dapat tercapai win-to-win solution. Artinya dalam menjalankan bisnis, kedua belah pihak akan mengutamakan prinsip saling menguntungkan. Kemudian selain itu, implementasi prinsip-prinsip GCG diharapkan dapat membantu mewujudkan persaingan yang sehat dan juga kondusif. Sehingga semakin banyak perusahaan yang sadar untuk mengimplementasikan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Materi selanjutnya adalah tender secara elektronik atau e-procurement. Selanjutnya pengertian e-procurement. E-procurement merupakan salah satu sistem pengadaan barang yang berbasis e-commerce. Pada saat ini, sistem ini mulai berkembang berkat dukungan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat. Kemudian dalam menjalankan sistem ini agar dapat berjalan lancar, maka perusahaan harus mengelola dengan baik manajemen materialnya, seperti database supplier, sistem cataloging material, pengelolaan pesanan dari dan ke vendor atau supplier, sistem pembayaran, dan termasuk masalah kesiapan tender atau lelang online atau e-auction. Selanjutnya, manfaat dari penerapan e-procurement. Terdapat 7 manfaat bagi perusahaan yang menggunakan sistem e-procurement ini dalam hal pengadaan barang dan jasa. Di antaranya adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, menunjang sistem just in time dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan ini merupakan
dapat diartikan sebagai kebutuhan material, sehingga terjadi efisiensi biaya atau cost reduction dalam manajemen material. Kemudian yang kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan arus kas. Lalu yang ketiga, mereduksi interaksi antar manusia, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Kemudian yang keempat, menekan biaya operasi dan administrasi. Lalu yang kelima, memberi nilai tambah berupa percepatan proses transaksi dan memperluas cakupan partisipasi penawaran sehingga mampu menghasilkan harga yang terbaik. Kemudian yang keenam, meminimalkan interest pihak-pihak yang berkepentingan. Kemudian yang terakhir, meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa, sehingga dapat mencegah timbulnya KKN atau korupsi kolusi nepotisme karena dapat terjamin transparansi bagi peserta tender. Selanjutnya adalah implementasi e-procurement. Dalam implementasinya, e-procurement yang pertama memerlukan kesiapan teknologi informasi secara penuh beserta perangkat pendukungnya. Kemudian yang kedua memerlukan penerapan kebijakan berupa sistem dan prosedur yang mengatur mekanisme lelang online. Sistem dan prosedur tersebut merupakan acuan bagi panitia pelelangan atau tim tender dan para peserta tender, serta pihak terkait lainnya dalam melaksanakan pengelelangan secara online. Kemudian yang terakhir memerlukan dukungan proses pengadaan barang dan jasa dalam memanfaatkan teknologi informasi, sehingga dapat dibangun interaksi antara buyer dan supplier secara online. Kemudian materi yang selanjutnya, kendala penerapan e-procurement. Terdapat beberapa kendala dalam penerapan e-procurement dalam perusahaan. Yang pertama, belum adanya budaya praktis bisnis e-commerce sehingga belum dapat menjangkau peserta tender yang lebih luas. Kemudian yang kedua, sistem e-procurement ini tidak 100% dapat menjamin pengadaan barang dan jasa terbebas dari KKN, karena sebagus apapun sistem yang dibangun tanpa disertai dengan moral dan etika yang baik dari manusia sebagai pelaksana sistem, maka sistem tersebut tidak akan berguna. Oleh karena itu perlu perbaikan sikap secara etika dari manusia sebagai pelaksana sistem tersebut. Sekian pemaparan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.